Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di tim Mumet, dan untuk teman-teman yang belum bergabung dan ingin berlangganan khusus untuk tergabung di member tim Mumet, silahkan klik gabung berlangganan tombol di bawah ya bos ya, sebelah tombol lonceng. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting. Ini tentang bagaimana caranya kita mengetahui metabolisme murai batu kita ini termasuk cepat, sedang, atau lambat. Simak sampai akhir, jangan di skip ya bosku ya. Nah, mengetahui karakter metabolisme burung murai batu kita ini sangat penting ya bos ya, karena ketika kita sudah mengetahui karakter murai batu kita ini metabolisme cepat, metabolisme sedang, atau metabolisme lambat, kita akan lebih gampang ya menentukan waktu yang tepat untuk melakukan setut EF, utamanya ketika burung ini mau kita gantang di hari H lomba. Banyak teman-teman yang tergabung di member tim Mumet itu pertanyaan tentang, Mas, burung saya di pedok sudah terpantau oke, tapi kenapa setelah tak setut ulet Hongkong 2 ekor sebelum gantang malah emosinya hilang? Atau, Mas, burung saya saat di pedok sudah bongkar-bongkar segala macamnya, kurang 3 sesi tak setut jangkrik 2 kok malah plonga-plongo, birahine hilang pasti gantang. Nah, sebetulnya masalah-masalah seperti ini bukan melulu tentang birahi yang hilang atau emosi yang hilang ya bos ya, tetapi bisa jadi dan besar kemungkinan ini karena kondisi burung kita itu belum selesai mencerna makanannya, lalu kita gantang. Alhasil saat ketemu lawan di atas gantangan, dia tidak dalam kondisi nyaman. Intinya seperti itu. Burung nggak fokus lah untuk tarung karena dia mencerna makanannya saja itu belum selesai. Nah, kalau misal kita ini mengetahui karakter burung kita metabolismenya cepat, sedang, atau lambat, itu kan antara waktu pemberian EF dengan waktu dia gantang kan kita bisa mengira-ngira. Yang diharapkan kasus seperti ini nggak terjadi ya. Kita setut EF sebelum gantang itu tujuannya kan menaikkan performa atau memaksimalkan performa, bukan malah setelah disetut EF burung jadi kondisinya menurun. Nah, itu yang repot di situ. Untuk mengetahui burung murai batu kita ini metabolismenya, karakternya cepat, sedang, atau lambat, sebetulnya bisa kita teliti sendiri ya bosku ya. Itu simple, kita bisa melakukan perhitungan saat rawatan harian di rumah. Nah, yang pertama itu kita bisa cek pagi burung kita keluarkan dari rumah, atau misal burung pagi di embun, kita kira-kira jam 6:30 lah kita sebelum memberikan EF pagi hari, belum kita kasih EF, bersihkan karpet terlebih dahulu ya bosku ya. Tujuannya supaya nanti saat kita melakukan monitor perubahan pada burung ini itu nggak salah vonis ya, karena untuk kita, saya pribadi itu menentukan atau mengamati atau mengukur proses metabolisme tubuh burung ini cepat, sedang, atau lambatnya ini saya melihatnya dari 2 hal ya. Yang pertama itu yang paling simpel dan paling gampang dan akurat menurut saya, kita amati dari perubahan kotorannya. Biasanya pagi hari setelah burung kita keluarkan dari rumah dan kita buka kerodongnya, kita pasti melihat bentuk kotoran burung itu berbeda-beda. Ada yang cair, ada yang putih, ada yang pasta, ada yang pulen, seperti itu. Nah, kalau kita ngamati dengan hal seperti itu kan kita akan bingung ya, burung ini sudah selesai proses metabolismenya atau belum. Makanya di sini saya menyarankan pertama kali langkah awal kita bersihkan karpet supaya kita nanti mengamatinya gampang. Setelah kita bersihkan karpet,
baru kita kasih EF untuk pagi hari ya bos ya. Untuk EF-nya terserah sesuai dengan settingan harian masing-masing. Kalau burung kita ini settingan hariannya cuman 33, jadi pagi cuman kita kasih 3 jangkriknya ya. Setelah kita kasih EF pagi hari, kita lihat jam ya. Kita ngasih EF ini jam berapa diingat-ingat, atau kalau enggak dicatat saja. Biarkan burung ini makan dulu ya, cendelin aja di teras, biarkan dia makan dulu. Nanti kalau misal itu sampean ada kesibukan lain, ditinggal nggak masalah ya bos ya. Kalau cuma sebentar ya, sambil diamati, sambil didengarkan burung ini bunyi-bunyi enggak. Kalau dari jauh kan ketahuan ya bos ya. Nah, setelah kita kasih EF tadi, kita catat waktunya pemberian EF. Kita amati karpetnya, sudah buang kotoran atau belum. Biasanya burung selang beberapa menit setelah makan EF tadi akan buang kotoran, dan kotorannya bentuknya pasti seperti ini ya bosku ya. Kental, putih, ya itu banyak putih-putihnya, itu normal karena itu cairan asam urat si burung ya bosku ya. Setelah makan EF biasanya burung kotorannya akan seperti itu. Dan kalau kita misal porsi EF hariannya itu banyak atau settingan hariannya tinggi jangkriknya, burung akan lebih banyak kotorannya seperti itu. Itu normal dan wajar saja ya. Itu tandanya burung sedang mencerna EF yang barusan tadi kita berikan. Baru dicerna tapi belum selesai ya bosku ya. Itu baru dicerna saja, belum selesai. Nanti diamati lagi, mungkin setelah selang setengah jam lah, sampean cek lagi karpetnya. Apakah sudah berbeda bentuk kotorannya? Biasanya belum kalau cuma setengah jam ya. Tapi sekitar mungkin 45 menitan biasanya kotorannya sudah mulai berubah. Kalau burung sampean kotorannya sudah mulai berubah seperti ini, nah itu dicatat ya bosku ya. Tadi kan awal ngasih EF saya suruh nyatat atau suruh ngingat-ngingat waktunya. Sampai kotorannya berubah jadi seperti ini, itu dicatat. Berarti nanti kita hitung selang berapa lama antara kita ngasih EF, terus buang kotoran pertama yang encer putih tadi, sampai kotorannya berubah jadi pulen lagi seperti ini. Nah itu kita dari dua tanda-tanda tadi kita bisa simpulkan ya bos ya. Kalau misal katakanlah tadi kita ngasih EF-nya jam setengah 8 pagi, nah, terus keluar kotoran putih itu jam setengah 8 lebih 15 menit mulai keluar kotoran putih tadi. Nah terus jam 8 lebih 10 menit sudah mulai pulen. Nah ketika burung kita kotorannya terpantau sudah mulai pulen, berarti tandanya burung kita sudah selesai mencerna EF yang kita berikan tadi. Tapi enggak semua burung sama, beda-beda. Ada yang 1 jam baru terpantau kotorannya pulen, ada yang jam setengah baru terpantau kotorannya pulen ya bosku ya, beda-beda. Ada yang 2 jam baru terpantau kotorannya pulen. Nah itu kita bisa catat burung kita perubahannya itu selang berapa menit atau selang berapa jam. Nah misal katakanlah kita dapat selisih waktunya antara pemberian EF sampai kotorannya pulen tadi itu 1 jam. Kalau saya pribadi makan terakhir sebelum gantang ya 1 jam sebelum gantang ya bosku ya. Misal kita main sesi pertama jam 1 siang, berarti makan terakhirnya stot EF terakhir itu ya jam 12 siang. Jam 12 siang itu kita masih di rumah atau di lapangan. Kalau memang jam 12 siang kita masih di rumah, berarti kan lokasi kita dekat dengan gantangan misalkan ya. Ya wes makannya dari rumah. Kalau memang kita lokasinya jauh di luar kota, makannya harus 1 jam sebelum gantang, ya makannya bisa di lokasi lomba. Itu catatannya seperti itu kalau saya pribadi ya bos ya. Supaya apa? Diharapkan nanti ketika burung kita gantang di atas gantangan itu sudah selesai mencerna makanannya. Jadi burung bisa terfokus untuk taruh ngeladenin lawannya. Jadi fokusnya nggak terbelah, udah suruh taruh ngeladenin lawannya juga belum selesai mencerna makanannya. Alhasil kalau seperti itu nggak bakal maksimal ya bos ya. Burung juga nggak bakal nyaman, banyak jeda, banyak pasang badannya. Biasanya kalau dia belum selesai mencerna makanannya disuruh tarung sama lawan di kiri kanannya, itu kan repot ya bos ya. Hal itu jangan sampai terjadi. Nah tetapi misal katakanlah contoh 1 burung saja, itu antara minggu ini dengan minggu depan berbeda-beda kondisinya ya bos ya. Ya mungkin nggak berbeda jauh, cuman naik turun tergantung aktivitas burung. Misal minggu lalu burung itu bisa jemur secara maksimal selama seminggu karena cuacanya bagus,
metabolismenya lancar. Tapi misal minggu berikutnya burung itu nggak dapat jemur karena cuacanya mendung selama seminggu, biasanya agak lambat dikit, tapi nggak begitu banyak selisihnya, yaitu naik turun wajar, namanya juga makhluk hidup kan, kondisinya naik turun ya bos ya. Tapi itu nggak berbeda jauh. Kalau kita sudah dapat patokan misal 1 jam, ya wes kita pakai patokan itu. Nah tiap burung itu beda-beda, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 30 menit. Makanya banyak juga teman-teman yang stut EF terakhir itu dari rumah jam 12 siang padahal mainnya jam 2 sore. Ada yang seperti itu, 2 jam sebelum gantang. Ada yang stut EF terakhir 3 jam sebelum gantang. Ada yang stut EF di lapangan kurang 30 menit sebelum gantang, itu ada. Kalau kita main murai batu katakanlah satu sesinya 10 menit, berarti kan kalau 30 menit itu 2 sesi ya bos ya. 1 sesi 10 menit, wira-wirinya 5 menit, halo-halonya 5 menit kan, berarti 30 menit itu 2 sesi. Makanya ada juga yang seperti itu. Nah terus untuk metode yang kedua, biasanya kita memantaunya dari respon si burung. Nah biasanya tadi pagi sebelum kita kasih makan burungnya tadi terpantau, kita amati burung masih santai lah ya, agak singset tapi santai. Kita kasih makan EF pagi hari. Nah habis makan biasanya burung cenderung lemes seperti ini ya bos ya. Ini biasanya ciri-ciri burung yang masih mencerna makanan yang kita berikan atau sedang mencerna makanan yang kita berikan. Makanya nggak sesingset awal sebelum makan tadi. Nah tetapi selang berapa waktu nanti, selang setengah jam, selang 20 menit, burung terpantau mulai agak singset lagi dan mulai berkicau lagi. Nah itu bisa sampean ingat-ingat juga, antara waktu pemberian EF sampai dia mau berkicau gembor-gembor dan responnya bagus itu selang berapa menit. Nah itu juga bisa jadi patokan ya kita kapan ngasih EF terakhir sebelum gantang. Pentingnya kita mengetahui karakter burung murai batu kita, metabolismenya cepatnya segimana itu kan, itu supaya nanti pas kita naikkan ke atas gantangan, burung memang sudah selesai mencerna makanannya. Jadi makanan yang kita berikan tadi sudah diproses menjadi tenaga ya, bukan masih di perut doang belum jadi tenaga ya, nggak bakal ngefek. Mau ditambah jangkrik 3 ekor juga nggak ngefek, tambah krotos juga nggak ngefek, ditambah ulet dongong juga nggak ngefek, karena EF belum selesai dicerna si murai batu tadi ya. Jadi nggak ada efeknya malah ya bos ya. Terus pasti nanti ada yang bertanya, Mas kalau yang orang-orang yang stut EF mepet kurang 1 sesi sebelum lomba itu gimana, jangkrik 1, jangkrik 2? Itu biasanya kita sering bahas, antara murai batu kita ini kadang ada yang mintanya mainnya nggak begitu lapar ya. Beda, tolong dibedakan antara kita ngasih EF dengan tujuan mengoptimalkan tenaga burung kita atau birahi burung kita dengan membuat burung kita ini nyaman. Karena burung mintanya beda-beda juga. Ada yang minta lapar saat ketemu lawan. Biasanya burung-burung sujud itu nggak suka terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang nanti suaranya nggak dapat. Ada yang burung memang minta kenyang. Biasanya burung-burung tipe pukul itu mintanya kenyang saat ketemu lawan. Tapi juga kenyang juga nggak kenyang-kenyang banget. Minimal nggak kosong perutnya lah. Intinya seperti itu ya bos ya. Nah tetapi itu beda kasus. Itu cuman untuk mengganjal perut si burung tadi saja. Jadi tolong dibedakan, jangan bingung, jangan salah pemahaman. Kalau kita tahu proses metabolisme burung kita ini cepat enggaknya kan enak. Kita misal turun sesi pertama mau main sesi kedua, kita beli tiket pun itu nggak ngawur ya bos ya. Misal sesi pertama tadi kita kurang maksimal, Mas burung saya kurang, birahinya kurang dapat. Sedangkan kita tahu kalau burung kita ini metabolismenya agak lambat, katakanlah 1 jam baru kelar makannya, ya kita beli tiket lagi untuk sesi berikutnya, sesi 6 atau sesi 7 ya bos ya. Jangan kita habis main sesi pertama kita beli tiket sesi ketiga, nggak bakal maksimal itu burungnya. Karena sesi pertama nggak maksimal, kita mau stut EF, sedangkan burung kita ini untuk mencerna makanannya butuh waktu 1 jam. Ya minimal kita beli tiket sesi 5 lah, itu agak-agak tertolong lah ya bosku ya. Itu bisa jadi apa ya istilahnya, strategi kita ketika kita mau main 2 sesi, 3 sesi atau 4 sesi. Makanya nggak semua burung itu bisa main 4 sesi sekali event ya bosku ya. Karena tadi orang itu juga memikirkan burung ini kalau tak stut TF dapat atau enggak, kekejar atau enggak.
selesai atau enggak dia makannya. Nah seperti itu bisa dijadikan strategi, jadi enggak ngawur ketika beli tiket. Mentang-mentang burungnya kemarin habis juara 1, terus wah beli tiket borong 3 sesi sekaligus ya, sesi pertama, sesi ketiga, sesi keenam, ya babak belur pasti ya bos ya. Mungkin sesi pertama kurang maksimal, tapi main sesi kedua nggak di TF, sesi kedua podium, sesi ketiga kecapean, akhirnya tombok 2 dapat 1 masih nggak begitu untung ya. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Jadi tiap orang itu metodenya berbeda-beda, tapi sepengalaman saya seperti itu. Kalau sampean punya metode lain, bisa share di kolom komentar ya bos ya. Untuk teman-teman yang ingin tergabung di tim Mumet, silahkan klik gabung berlangganan tombol di bawah. Dan kalau ada yang ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.